Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sofia Kamila dengan nomor NIM 9321390019, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Supervisi Pendidikan tentang objek supervisi pendidikan. Objek supervisi pendidikan. Dalam KBBI, objek adalah hal, perkara, orang, atau benda yang menjadi pokok pembicaraan. Hal dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Itu merupakan arti dari kata objek itu sendiri. Untuk supervisi pendidikan, pengertiannya dalam bab sebelum ini sudah dijelaskan tentang apa itu supervisi pendidikan. Di sini saya hanya mengambil pendapat dari Ametembum. Menurutnya, supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Nah, dari sini dapat diambil, observasi pendidikan adalah orang yang menjadi pokok pengawasan. Orang atau hal yang menjadi pokok pengawasan, penilaian dan pengamatan proses melaksanaan kegiatan pendidikan, yakni proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian siapa dan apa saja yang menjadi objek supervisi? Nah, objek supervisi ada dua, objek personil dan objek non-personil. Kemudian yang ada pada objek personil yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga staf sekolah, kemudian yang terakhir peserta didik. Kemudian yang ada pada objek non-personil yaitu merupakan benda seperti sarana dan prasarana yang ada di madrasah atau sekolah. Nah, masuk kepada objek yang pertama yakni objek personil, yaitu orang yang menjadi objek supervisi pendidikan. Siapa itu? Yang pertama yakni kepala sekolah. Nah, masing-masing dari kita tentunya pernah sekolah dan mempunyai kepala sekolah. Kepala sekolah selain menjadi bagian penting dari sekolah tersebut, dia juga menjadi objek dari supervisi pendidikan. Karena melihat dari latar belakang perlunya supervisi pendidikan bagi kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga tumbuh dan berkembang dalam jabatannya. Maka kepala sekolah harus berusaha mengembangkan dirinya, meningkatkan kualitas keprofesionalitasnya, serta menumbuhkan semangat dalam dirinya untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah. Nah, siapa yang menyupervisi kepala sekolah atau supervisor kepala sekolah? Supervisor kepala sekolah itu yaitu badan pengawas. Nah, dalam organisasi pendidikan, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Nah, sudah jelas bukan? Yang menyupervisi kepala sekolah adalah badan pengawas atau PNS yang diberi tugas. Nah, apa saja yang disupervisi dari kepala sekolah? Yang pertama yakni tanggung jawab. Bagaimana kepala sekolah tanggung jawab atas sekolah yang dipimpinnya. Kemudian bagaimana cara kemampuan dalam mengemban tugasnya sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua yakni guru. Guru selain sebagai panutan juga menjadi agent of change. Merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya. Guru juga perlu disupervisi. Nah, siapa yang menyupervisi guru? Yang menyupervisi guru itu adalah kepala sekolahnya sendiri. Nah, apa saja yang disupervisi dari guru? Yang pertama yakni kinerja guru. Bagaimana guru bekerja dan mengabdi kepada sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana guru mampu mengadakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Kemudian juga karakteristik guru dan administrasi guru. Itulah yang perlu disupervisi dari guru. Kemudian yang ketiga
yaitu staf sekolah. Nah, supervisornya yaitu kepala sekolah, sama dengan guru kepala sekolah. Hanya saja kepala sekolah yang disupervisi adalah tentang kinerja stafnya, kemudian penataan administrasi sekolahnya, dan kemampuan atau skill staf sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yang perlu objek yang disupervisi yaitu peserta didik. Siapa supervisornya? Ya tentunya guru itu sendiri. Nah, yang disupervisi, yang perlu disupervisi yaitu aspek kognitif dari peserta didik itu sendiri, kemudian psikomotorik dan afektif dari peserta didik itu. Kemudian kita masuk pada objek yang kedua, yaitu objek non-personil. Berarti yang bukan orang. Bisa jadi itu barang atau benda. Nah, yang barang atau benda yang ada di sekolahan itu seperti sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79/1975, sarana prasarana pendidikan itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium. Kemudian yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Nah, dalam sarana dan prasarana pendidikan apa sih yang perlu disupervisi? Nah, yang perlu disupervisi adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni kelengkapan administrasi sarana dan prasarana, mencakup inventarisasi, kondisi fisik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu operasional sarana dan prasarana, mencakup pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana yang tersedia itu digunakan untuk apa? Untuk kepentingan sekolahkah atau untuk yang lainnya? Hal itu perlu disupervisi. Kemudian yang ketiga yaitu perawatan sarana dan prasarana, mencakup proses dan pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Tentu saja selain memakai sarana dan prasarana, selain memakai barang yang kita punya, kita juga harus menjaganya dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.